Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan di antara nikmat tersebut adalah Allah memudahkan kita untuk mempelajari agama Allah Ta'ala yang mulia ini dengan berbagai metode dan cara. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat bagus, berisi tentang masalah akidah yang ditulis oleh seorang ulama mutaakhirin, yaitu oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala, yang mana beliau hidup, yakni lahir pada tahun 1342 Hijriah dan telah wafat pada tahun 1377 Hijriah. Dan beliau adalah seorang ulama dari kota Jazan, dari kota Jazan di Saudi Arabia sana. Dan beliau termasuk seorang ulama yang sangat intens terhadap masalah-masalah akidah dan manhaj, yang mana beliau memiliki beberapa karya tulis yang sangat bagus, terutama dalam masalah akidah. Di antaranya adalah bait-bait syair yang beliau kumpulkan tentang masalah akidah, tentang tauhid Allah Ta'ala dan ittiba terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau beri judul Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi tauhidillah wa ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bait-bait syair tersebut beliau juga memiliki syarahnya yang terkenal, yaitu kitab Ma'arijul Qabul, yang merupakan syarah terhadap Sulamul Usul. Nah, dan apa yang di hadapan kita ini yaitu kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah, adalah salah satu di antara karya tulis beliau yang insyaallah kita akan membacanya satu persatu. Yang mana kitab ini adalah sebuah kitab yang ditulis dengan metode tanya jawab. Jadi beliau akan menyampaikan masalah-masalah akidah dengan metode tanya jawab. Beliau menyampaikan pertanyaan tentang satu masalah akidah, kemudian beliau memberikan jawabannya disertai dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Sehingga sebagian penerbit kitab ini mencetak kitab ini, menerbitkan kitab ini dengan judul yang lain selain A'lam Sunnah Al-Mansyurah ini, yaitu sebagian penerbit tersebut mencetak buku ini dengan judul Mi'atus Su'alin wa Jawabin fil Aqidatil Islamiyah, 200 tanya jawab dalam masalah akidah Islam, dalam masalah akidah Islamiyah. Baik, kita akan mulai membaca kitab ini. Dan sebenarnya dalam dunia internet ini, kitab yang berupa PDF ini tidak hanya yang ada cetakan kita ini, tapi kita ambil cetakan yang ini, yang lebih simpel dan tidak ada banyak tambahan-tambahannya insyaallah taala. Ini tidak ada catatan kakinya, dan kita bisa untuk latihan untuk membaca kitab tersebut insyaallah taala. Baik, kita akan membaca ini mulai dari muqaddimahnya Syekh rahimahullah taala. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan dia telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir, mereka malah menyamakan, menandingkan sesuatu kepada Rabb mereka. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Jadi maksud di sini adalah yaitu bapak kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Adapun ini manusia setelah beliau alaihissalam, termasuk kita di antaranya, maka Allah Ta'ala ciptakan dari nutfah. Allah Ta'ala ciptakan dari nutfah, yaitu air mani ini orang tua kita, air mani seorang laki-laki dan perempuan.
Ya. Maka yang dimaksud di sini khalaqakum min tin, menciptakan kalian, Allah menciptakan kalian dari tanah. Yang dimaksud adalah asal dari penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari saripati tanah. Tsumma qada ajalan. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan ajal. Ini bagi setiap manusia yang hidup yang Allah ciptakan, memiliki ajalnya masing-masing, ya, di mana setiap manusia akan meninggalkan dunia ini. Dan dia mengatakan wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun. Wa ajalun musamma indahu, dan ajal yang telah ditetapkan ada di sisi Allah Ta'ala. Disebutkan dalam tafsiran, ya, ini karena ini adalah kalimat-kalimat yang sesungguhnya diambil dari awal surat Al-An'am, ya, kalimat-kalimat dari ayat yang pertama kali dari surat Al-An'am, ya. Dalam tafsiran kalimat ini wa ajalun musamma, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajal musamma yaitu adalah negeri akhirat, yang manusia akan berpindah menuju negeri akhirat tersebut setelah mereka meninggal dunia ini, di mana di negeri akhirat tersebut mereka, yaitu manusia, kita semua, akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala atas amalan-amalan yang kita lakukan. Apakah itu amal kebaikan atau amal keburukan, semuanya mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Summa antum tamtarun, kemudian kalian, wahai orang-orang kafir, malah meragukan. Ini malah meragukan tentang janji Allah Ta'ala dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini maknanya bahwasanya bagaimana mungkin kalian meragukan janji Allah Ta'ala dan ancaman Allah Ta'ala, adanya pahala, adanya siksa, sedangkan dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan menentukan ajal kita. Allah yang mewafatkan kita. Demikian pula tadi, ya, di kalimat yang pertama, bagaimana kalian itu menandingkan sesuatu kepada Allah Ta'ala, padahal dialah Allah Ta'ala satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Semua makhluk ini adalah merupakan makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Ta'ala dialah yang menjadikan adanya cahaya dan adanya kegelapan. Lalu bagaimana mungkin mereka itu malah menduakan atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, dan dialah Allah Ta'ala fis samawati wa fil ardi, di langit-langit dan di bumi. Maksudnya adalah seperti disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala, yakni wa huwal ma'luhu, dialah Allah Ta'ala yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, al-ma'budu, ya, fis samawati wa fil ardi, di langit-langit dan di bumi. Jadi tidak ada ya satu zat pun yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja, ya, baik itu di langit ataupun di bumi. Yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Ta'ala saja. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia mengetahui rahasia kalian dan apa yang kalian ungkapkan secara terang-terangan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Yani hal ini menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seandainya seorang manusia itu menyadari akan hal ini, maka seharusnya dia itu berwaspada, ya, berhati-hati dalam dia melakukan amalan di dunia ini, karena sesungguhnya semua amalannya itu dilihat oleh Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan tersebut akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita berwaspada dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan hendaknya kita bersemangat di dalam melakukan amal-amal kesalehan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Dialah ahadun, zat yang tunggal, yang maha esa. Samadun, zat yang menjadi tumpuan dari seluruh makhluknya, ya. Lam yalid walam yulad, dia tidaklah melahirkan, ini tidak memiliki anak. Walam yulad, dan dia juga tidak dilahirkan. Ini tidak merupakan, Allah Ta'ala bukanlah merupakan hasil dari sesuatu yang lain. Bahkan dia adalah zat yang ada semenjak azali, semenjak dahulu kala, tidak pernah tidak ada. Nah,
Walam yakun lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada seorang pun yang menjadi kufuwan, ya, yang setara, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun ahadun kufuwan lahu. Tidak ada seorang pun yang menjadi setara, yang menjadi sebanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal lahu ma fis samawati wal ardi. Bahkan hanyalah milik Allah taala saja segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Yani maksudnya di sini adalah bagaimana mungkin ada sesuatu yang menjadi sekutu ataupun setara yang sebanding dengan Allah taala, sedangkan segala sesuatu selain Allah taala adalah makhluknya Allah taala, adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dialah Allah taala satu-satunya zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, ya, yang tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu qanitun. Semuanya, yaitu apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah taat patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Badi'us samawati wal ardi. Dialah badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, diterangkan oleh para ulama tentang kalimat badi', ya. Dialah sesuatu yang menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh yang sebelumnya, ya. Karena al-badi', ya, dari kalimat ba, dal dan ain, dia adalah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, ya. Sehingga perkara-perkara yang baru dalam syariat itu disebut dengan bid'ah karena dia tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, badi'us samawati wal ardi, dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila dia, yaitu Allah taala, menetapkan suatu perkara, ya, maka dia akan mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah perkara tersebut. Ini menunjukkan akan kesempurnaan kudrahnya Allah taala, kekuasaannya Allah taala terhadap makhluknya. Apabila Allah taala menghendaki sesuatu terjadi, maka sangat mudah bagi Allah taala, dan hal itu sangatlah gampang, ya, tinggal Allah taala katakan kun, maka akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, ya, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilihnya, ya, memilih apa yang dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah, tidaklah mereka itu, yaitu manusia itu, memiliki pilihan. Ini dalam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan ini, manusia tidak bisa luput dari takdir Allah taala tersebut, ya. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Baik, Maha suci Allah taala, ya, dan maha tinggi Allah taala dari apa yang mereka persekutukan. Yani ini semua yang beliau sampaikan oleh Syekh rahimahullah taala, beliau ingin menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesempurnaan, yakni kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kecukupan Allah taala dari seluruh makhluknya, ya, tidak ada satupun yang menyamai Allah taala. Maka dengan demikian itu semua menunjukkan bahwasanya Allah taala, ya, tidaklah tidaklah boleh untuk disekutukan dengan sesuatu pun selainnya. Maha suci Allah taala dari apa yang mereka orang-orang musyrik mempersekutukan Allah dengannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidaklah ditanya tentang apa yang dia perbuat, sedangkan mereka manusialah yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini semua adalah kalimat-kalimat yang sangat luar biasa maknanya, dan mudah-mudahan akan kita dapatkan penjelasannya secara rinci, ya, ketika kita mempelajari akidah ini beserta dalil-dalilnya dan penjelasan para ulama rahimahumullah taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya sayyid kita, yaitu pemimpin kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi. Allah taala mengutusnya dengan al-huda dan dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang hak. Para ulama menerangkan kalimat ini, ya, ketika mereka menerangkan kalimat ini al-huda wa dinil haq, mereka menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmun nafi', sedangkan dinul haq yaitu al-amalus saleh, ya. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-ilmu nafi' dan al-amalus saleh, ya, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar Allah taala menampakkannya, ya, mengunggulkannya di atas agama-agama seluruhnya.
walau karihal musyrikuna, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan salawat kepada beliau dan salamnya kepada beliau, ya. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau, pengikut beliau, wa sahbihi, dan kepada para sahabat beliau, alladzina qadaw bil haqqi, yang mereka telah melaksanakan kebenaran, wa bihi kanu ya'dilun, dan mereka telah berbuat adil dengan kebenaran tersebut. Yang mereka melakukan keadilan dengan menjalankan kebenaran tersebut. Wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin, dan juga salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alladzina la yanharifuna 'anis sunnati wa la ya'diluna, yang mereka tidak menyimpang dari as-sunnah dan mereka tidak meninggalkan sunnah tersebut. Bal iyyaha yaqtafun wa biha yatamassakun wa 'alaiha yuwaluna wa yu'adun wa 'alaiha yuwaluna wa yu'adun wa 'indaha yaqifun wa 'anha yadhubbuna wa yunadilun. Bahkan mereka yakni tidak meninggalkan, tidak menyimpang dari sunnah dan tidak meninggalkannya, bahkan mereka itu hanyalah mengikuti ini yaktafun, yaitu iktifaan, ini yaktafun itu mengikutinya, ya. Bahkan mereka itu mengikuti sunnah, ya, mengikuti jejak sunnah tersebut. Wa biha yatamassakun, dan mereka berpegang teguh dengan sunnah. Wa 'alaiha yuwaluna wa yu'adun, dan mereka berwala, ya, ini mencintai manusia, wa yu'adun, dan memusuhi manusia atas dasar sunnah tersebut. Jadi siapa saja yang berpegang teguh dengan as-sunnah maka mereka mencintainya, dan siapa yang memusuhi as-sunnah maka mereka pun memusuhinya. Nah, wa 'indaha yaqifun, dan mereka pun berhenti yakni pada as-sunnah tersebut. Yakni mereka tidaklah melebihi, yakni tidak melampaui batasan-batasan yang telah diberikan dalam as-sunnah, ya. Mereka hanya berhenti pada batasan-batasan yang diberikan oleh as-sunnah, tidak melampauinya. Wa 'anha yadhubbuna wa yunadhirun, dan mereka ini membela dan mempertahankan as-sunnah. Wa 'ala jami'i man salaka sabilahum wa qafa atharahum ila yaumi yub'atsun. Wa 'ala jami', kalimat ini wa 'ala ini adalah ataf kepada ini kalimat salawat tadi. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat kepada beliau Nabi SAW, juga keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa 'ala jami'i man salaka sabilahum, dan juga kepada setiap orang, seluruh yang semua orang yang meniti jalan mereka, waqafa atharahum, dan ini meniti jejak mereka, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sementara kita cukupkan dulu pertemuan kita yang pertama kali ini, ya, membaca sebagian dari muqaddimah yang beliau sampaikan, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya pada kelanjutan dari muqaddimah tersebut. Nah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.